Ini Terima dari kasih Intan Bu, Ayu. terima Kasih kasih Pak Ibu. Pak. Terima Ibu. kasih Bu. Terima Terima kasih Bu, terima kasih Pak Ibu, terima kasih. atas penjelasannya. Kasih. Terima kasih. Sampai yuk. Bapak Terima Ibu kasih izin Pak. saya unmute lagi ya. Kita memasuki materi terakhir. Sehingga di sesi Siap. pemaparan saya matikan dulu nih mikrofonnya ya. Oke, mudah-mudahan tidak ngambek ya. Saya matikan mikrofonnya. Di sesi saya ini saya lebih banyakkan ditanya jawab aja nanti ya. Jadi di awal presentasinya dikit aja, poinnya apa, kemudian baru nanti di akhir kita tanya jawab yang banyak deh sampai waktunya habis karena kebetulan ini materi terakhir ya. Oke, tapi masih semangat ya, masih sanggup ya. Boleh saya lihat jempolnya dulu kalau memang masih semangat. Alhamdulillah. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke, nah yang saya tampilkan ini adalah lini masa atau jadwal PPG di tahap 1 ini yang Bapak Ibu sudah pernah terima di surat resminya gitu ya, surat keputusan penetapan mahasiswa. Kalau pertanyaan yang sering masuk adalah banyak email yang masuk ke Bapak Ibu, kemudian lini masanya berbeda dengan yang ada di sini. Sudah sempat kami tanyakan ke pusat ya, mana yang bisa kami ikuti, yang email masuk ke beberapa mahasiswa atau yang surat resmi. Jawaban dari pusat adalah yang surat resmi. Jadi Bapak Ibu silahkan abaikan email pemberitahuan belajar ID ruang GTK ataupun lini masa yang berbeda dengan yang ada di surat ya. Jadi silahkan fokus ke surat yang ini aja. Nah, kita akan bahas sedikit ya tentang jadwal atau lini masa ini karena ini ada hubungannya dengan target selesainya belajar mandirinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah melewati nomor 1 dan nomor 2. Bapak Ibu sekarang ada di orientasi ini ya. Nah, selanjutnya yang Bapak Ibu akan fokuskan adalah di belajar mandiri ruang GTK. Kemudian kalau nomor 3 sudah tuntas, baru nomor 4 bisa dilaksanakan. Kayak gitu ya. Jadi yang akan saya jelaskan hari ini adalah di nomor 3 ini, gimana sih pembelajaran ruang GTK itu, kemudian supaya bisa mendaftar UKPPPG, dan cara mendaftarnya di akhir sekilas juga nanti akan saya jelaskan ya. Mohon izin saya next dulu. Ini saya stop share dulu. Sebentar ya, saya share screen lagi. Ya, boleh yang mau nyapa di chat, boleh ya. Nah, selain lini masa tadi, di awal nih sebelum kita masuk ke ruang GTK, ada satu hal yang saya perlu jelaskan juga atau sampaikan juga ya, yaitu paket informasi yang Bapak Ibu mungkin akan sangat butuhkan. Jadi ini adalah paket informasi tentang pelaksanaan PPG bagi guru tertentu 2025. Di sini Bapak Ibu bisa menemukan banyak sekali informasi yang mungkin akan bermanfaat. Misalnya panduan penyelenggaraannya, bagaimana masuk ke ruang GTK, lapor di DLPTK yang sudah selesai, kemudian di sini ada buku panduan, ada pertanyaan yang sering ditanyakan, dan lain sebagainya. Yang ini sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah dapatkan sih linknya di SIM PKB ya. Jadi di SIM PKB dulu Bapak Ibu punya link ini. Jadi tinggal Bapak Ibu klik aja, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Nah, selanjutnya ini saya stop share lagi. Saya masih kehilangan file yang selanjutnya. Kita akan masuk ke ruang GTK ya Bapak Ibu. Ini yang Bapak Ibu akan fokuskan untuk melakukan pembelajaran. Jadi beberapa tadi ada yang nanya, kalau misalnya Idul Adha gitu, atau ada libur yang lain, kira-kira perkuliahannya libur juga nggak? Nah, jawabannya kita nggak ada perkuliahan, nggak ada Zoom ataupun bimbingan lainnya, karena Bapak Ibu hanya akan melakukan pembelajaran mandiri aja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kegiatan daring yang sinkronus ya, semuanya asinkron. Bapak Ibu silahkan lakukan pembelajaran mandirinya di waktu luang masing-masing. Jadi mau itu hari raya Idul Adha ataupun libur lainnya, ya boleh aja dimanfaatkan untuk mengerjakan. Sebentar ya, saya share screen lagi.
jangan ini dulu. Sebentar ya. Kebetulan saya baca chatnya nih tadi. Kenapa mepet sekali? Nah, oke deh, kita kembali ke lini masa dulu. Kebetulan ada yang nanya ya. Ada yang saya lupa nggak jelaskan juga nih kebetulan. Sebentar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kembali lagi ke lini masa ya. Jadi yang Bapak Ibu targetkan itu kan di nomor 3 ini. Jadi belajar mandiri di ruang GTK itu mulai besok, mulai 6 Juni dan harus berakhir maksimal di tanggal ini nih. Kalau di lini masa ya 18 Juli. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu harus ikut mendaftar UKP PPG di tanggal ini. Bisa mendaftarnya tanggal 7, kemudian tanggal terakhir mendaftar 19 Juli. Kalau di tanggal ini belum selesai, otomatis nggak bisa ikut UKP PPG di periode yang ini, maka sangat disayangkan. Jadi harusnya Bapak Ibu bisa memaksimalkan pembelajaran di tanggal ini gitu ya. Kemudian yang tadi membahas kenapa mepet di UKP PPG-nya ya, ini masih baru pendaftarannya Bapak Ibu. Jadi ini baru pendaftaran UKP PPG-nya, belum ke masa ambil atau take video, belum ke masa pembuatan perangkat pembelajaran. Jadi sepertinya masa itu akan dilewati oleh Bapak Ibu atau persiapan UKP-PPG-nya atau pelaksanaannya itu baru di akhir Juli mungkin atau bahkan Agustus atau bisa September gitu. Jadi ini baru pendaftarannya. Tanggal 7 sampai 9 itu sekali lagi baru pendaftaran kayak gitu ya. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir itu sekaligus dengan pelaksanaannya. Jadi santai dulu. Nah, yang kita perlu fokuskan sekarang ke belajar mandirinya deh. Saya akan agak cepat ya. Mudah-mudahan semuanya sedang menyimak. Nah, ini yang Bapak Ibu akan fokuskan. Kalau misalnya tadi ada yang bertanya, kalau saya adalah guru penggerak gitu ya, sudah selesai guru penggeraknya, ada bukti sertifikatnya juga dan juga terdata di SIM PKB, maka Bapak Ibu boleh sih melewatkan belajar mandiri ini. Kata boleh itu berarti Bapak Ibu tetap bisa melakukan belajar mandiri, tapi nggak wajib. Yang wajib hanya bagi mereka yang tidak termasuk guru penggerak. Nah, di sini di tampilan awal ini adalah panduan Bapak Ibu untuk mengakses ruang GTK. Kalau dulu istilahnya belajar mandiri PMM. Nah, untuk yang 2025 ini beda platform gitu. Platformnya menjadi ruang GTK. Em, kita coba ke sini ya. Jadi ini yang sempat saya bahas barusan ya. Dulu itu istilahnya adalah PMM, sekarang bertransformasi nih, berubah menjadi ruang GTK. Jadi beda istilah aja sih. Kalau aplikasinya, isi modulnya, kalau sejauh yang saya lihat nggak banyak berubah kok. Saya ke slide berikutnya. Jadi ini adalah cara bagaimana Bapak Ibu masuk ke ruang GTK. Bisa melalui dua cara ya. Yang pertama, bisa lewat laman atau websitenya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja yang ada di sini, rumahpendidikan.go.id. Kemudian nanti akan tampil ruang GTK seperti ini. Atau kalau Bapak Ibu lebih suka belajarnya pakai HP bisa nggak? Bisa aja kok, karena ini udah tersedia di Play Store. Jadi Bapak Ibu tinggal unduh aja aplikasi Ruang GTK di Play Store-nya, kemudian tinggal login dan melakukan pembelajaran lewat HP. Boleh nggak? Boleh kok. Jadi silakan mana yang Bapak Ibu lebih suka. Di laptop iya, di HP iya. Kalau di dua-duanya boleh nggak? Boleh juga. Silakan. Yang nggak boleh adalah yang nggak belajar. Kecuali dia guru penggerak ya. Jadi silakan mau pakai salah satu device atau dua-duanya dipakai. Silakan. Yang penting akunnya sama. Next ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih login ke ruang GTK? Untuk login ke ruang GTK, catatannya di sini, Pak Ibu bisa lihat ya, menggunakan akun belajar ID. Jadi nggak bisa pakai akun lain khusus ya. Kemudian yang kedua, kalau belum punya akun belajar ID, harusnya udah punya sih ya. Bapak Ibu harus mendaftar secara mandiri di link ini belajar.id. Nanti akan mengisi data diri, baru akan diproses email belajar ID-nya, kayak gitu. Nah, mungkin pertanyaan yang sering sekali muncul adalah, kalau misalnya akun belajar ID-nya double, saya pakai yang mana nih Bu, gitu ya. Kalau misalnya akun belajar ID-nya ada dua, Bapak Ibu yang harus dilakukan pertama adalah cek di SIM PKB, email mana yang di SIM PKB-nya itu ditautkan atau email mana yang ada di SIM PKB yang dinyatakan bisa login ruang GTK. Kalau misalnya ternyata dari dua
maaf, 2 email yang Bapak Ibu punya yang di SIM PKB itu yang salah, Bu. Saya sudah nggak di sekolah itu misalnya gitu, itu belajar ID yang SD dulu, sekarang saya sudah diangkat P3K, udah di SMP gitu ya. Maka nanti akan ada tahapan yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk melakukan pelaporan. Nanti saya coba tunjukkan caranya ya. Kita ke slide berikutnya dulu. Ini cara loginnya. Jadi yang pertama tadi kan Bapak Ibu udah masuk ke sini ya, rumahpendidikan.go.id atau mau yang lewat Play Store ini ya. Jadi sudah diklik nih. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah memasukkan linknya, masukkan emailnya. Jadi login aja. Tinggal diklik masuk, kemudian dimasukkan di sini emailnya, berikutnya kemudian passwordnya, kemudian klik setuju. Nah, setelah berhasil masuk, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke laman ini. Nah, ini adalah laman pertama yang Bapak Ibu akan hadapi atau yang Bapak Ibu akan lihat ya di ruang GTK. Bapak Ibu pilihlah yang sertifikasi pendidik, jangan pilih yang lain. Kalau mau lihat-lihat boleh, tapi yang wajib dikerjakan, yang ada hubungannya sampai PG itu yang ini aja. Pilih yang sertifikasi pendidik. Terus pastikan ya di bagian bawah kiri, maaf bawah kanan, di situ ada akun. Nah, itu adalah harusnya email belajar Bapak Ibu sendiri, jangan email belajar orang lain. Kalau ternyata itu email belajar teman yang satu sekolah, misalnya pernah numpang gitu ya, ya berarti Bapak Ibu akan mengerjakan punya dia. Jadi hati-hati kalau misalnya menggunakan device yang sama. Nah, ini diklik sertifikasi pendidik ya. Kemudian apa sih yang akan dilakukan belajar mandiri itu maksudnya apa sih Bu? Baca-baca aja atau gimana? Yang Bapak Ibu akan lakukan adalah 3 hal ini. Yang pertama mempelajari modul, ya baca-baca aja ya. Yang kedua mengerjakan post-test, yang ketiga mengerjakan jurnal pembelajaran. Kita coba bahas satu persatu. Mempelajari modul. Nah, yang dimaksud mempelajari modul setelah Bapak Ibu klik ini ya, sertifikasi pendidik. Klik. Nah, pertama kali yang akan muncul adalah Bapak Ibu akan diberikan data diri dulu supaya benar-benar tidak ada kesalahan dan Bapak Ibu nggak masuk dengan akun orang lain. Tampilannya seperti ini. Jadi nama Bapak Ibu siapa, NIP-nya, satuan pendidikan, jenjang mata pelajaran, bidang studi, dan NPSN. Silahkan dicek apakah semua data yang ada di sini sudah benar. Kalau sudah benar, klik yang biru. Ya, data sesuai. Kalau misalnya ada salah satu, salah dua, atau bahkan semuanya keliru, jangan-jangan, silakan Bapak Ibu klik yang kedua nih, data tidak sesuai. Tapi setelah diklik, Bapak Ibu cuma akan diberikan tampilan seperti ini. Data tidak sesuai. Anda bisa lakukan yang pertama, ajukan perbaikan ke operator dapodiknya. Yang kedua, pastikan data sesuai sebelum mengunduh sertifikat kelulusan sehingga data sertifikat Anda akurat. Yang ketiga, wajib melanjutkan. Jadi ini tinggal dibaca aja. Setelah dibaca yang ini, Bapak Ibu kembali lagi ke menu yang ini, kembali lagi ke sini. Jadi di sini nggak ada tombol untuk next atau apapun, tapi tinggal kembali aja ke tampilan ini, diklik aja ya data sesuai gitu. Jadi nggak ada jalan lain, tetap aja harus klik data sesuai. Jadi perbaikannya bisa dilakukan sembari Bapak Ibu melakukan belajar mandiri, gitu ya. Jadi sekali lagi mau datanya sudah benar atau salah, pada akhirnya Bapak Ibu akan klik yang warna biru supaya bisa lanjut belajar mandiri. Kalau Bapak Ibu nunggu datanya benar dulu, nggak mau belajar mandiri, nanti habis dong waktu belajarnya. Gitu ya, kita ke next. Ups. Nah, setelah itu, anggap aja udah clear gitu ya, udah bisa login, datanya udah benar, alhamdulillah. Atau misalnya datanya masih perlu perbaikan, tapi kan tetap harus belajar dulu nih, biarin si operator yang benerin data kita. Nah, kita masuk ke dalam. Ini masih di mempelajari modul ya. Modul apa saja sih yang dipelajari? Jadi modul yang dipelajari itu ada 3 kayaknya ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama namanya modul pembelajaran sosial emosional, yang kedua filosofi pendidikan dan pendidikan nilai, yang ketiga asesmen dan layanan BK. Saya nggak tahu ya maksudnya ini apakah untuk yang bidang umum atau yang apa, ini hanya contoh aja. Mungkin ini contohnya yang punya BK, saya nggak tahu juga. Mmm, yang pastinya adalah akan ada kurang lebih 3 modul seperti ini. Jadi tampilannya aja yang sama, mungkin jenis modulnya yang beda ya, tergantung dari bidang studinya. Jadi yang pertama modul ini, yang kedua, filosofi, yang ketiga asesmen. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih di salah satu modul.
Sebenarnya nanti kita akan bahas di akhir ya. Modul ini boleh diacak kok. Mau mulai dari pembelajaran sosial dulu boleh, filosofi dulu boleh, asesmen boleh. Nanti kita bahas di belakang deh ketentuannya apa aja. Jangan salah fokus dulu dengan keterangannya ya. Kita ini baru ke tutorial dulu. Jadi pelajari modul, diklik dulu link yang misalnya modul pertama ini ya, pembelajaran sosial emosional diklik. Kemudian tampilannya seperti ini. Pembelajaran sosial emosional ada pelatihan dan pengayaan. Kalau pelatihan ya berarti isinya seperti ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa klik satu persatu gitu ya. Nah, kalau yang awal tadi boleh pilih acak, mau milih dari sini dulu atau yang kedua atau yang ketiga dulu. Kalau udah masuk ke salah satu modul, Bapak Ibu harus urut ngerjakannya. Nggak boleh nomor 4 dulu. Harus nomor 1 dulu, baru nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, sekarang kita anggap aja lagi klik nomor 1 ya. Nah, yang akan muncul adalah seperti di sebelah kanan. Di sini ada pengantar, kemudian aktivitasnya apa saja. Kalau ikonnya dokumen ini mungkin hanya bacaan ya, tapi kalau ada tanda pensil ini mungkin dia adalah latihan. Nanti bisa dicek lah Bapak Ibu, nanti explore masing-masing ya. Setelah selesai pengantar dan refleksi diri, mohon maaf. Setelah selesai masing-masing aktivitas nih, Bapak Ibu harusnya di sini ada tandanya warna hijau. Kalau sudah selesai mengerjakan, misalnya sudah membaca yang bagian naskah akademik ya, maka dia akan berwarna hijau. Kemudian lanjut pengantar dan refleksi diri. Dibaca, maka dia akan berwarna hijau. Kemudian latihan juga gitu. Kalau sudah ketiga aktivitas ini berwarna hijau, baru yang atas ini ibunya ya, induknya dia baru akan berwarna hijau centangnya. Jadi sebenarnya yang Bapak Ibu lakukan di belajar mandiri di awal ini adalah belajar berburu centang hijau. Kayak gitu. Kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada modul pengantar, ini contohnya aja sih. Jadi di modul pengantar itu mungkin isinya kayak PDF ya. Ya dibaca aja. Kemudian selanjutnya di sini ada masih di bagian mempelajari modul. Di sini dikasih contoh nih. Kalau tadi kan kita baru membahas sedikit ya. Ini ada gambarannya. Lah, kalau yang nomor 1 sama nomor 2 tadi itu contohnya kayak gini. Jadi misalnya yang naskah akademik ya, isinya cuma bacaan aja. Kemudian yang latihan baru kalau diklik munculnya seperti yang nomor 8 ini. Jadi ada soal 1 dari 1, berarti dia cuma ada 1 soal. Diklik aja pilihannya yang mana, terus tinggal klik jawab. Setelah dijawab nanti akan ada feedbacknya. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya jawab yang B tadi ya, ini kan jawab yang B ya, ternyata jawabannya salah karena harusnya jawabannya yang D. Kayak gitu. Jadinya yang disilang ini adalah jawaban Bapak Ibu yang salah, yang hijau ini adalah jawaban Bapak Ibu yang benar. Kemudian klik lanjut. Setelah diklik lanjut, tampilannya seperti ini. Selamat, latihan pemahaman selesai. Boleh kembali ke materi. Jadi silakan diklik ya supaya bisa kembali ke materi yang ini. Nah, em, kalau udah selesai ketiga ini ternyata kok masih belum ke centang hijau karena ternyata ada 4, ada cerita reflektif gitu. Jadi yang keempat ditulis dulu refleksinya Bapak Ibu gimana. Nah, kita coba klik ya. Ternyata munculnya seperti ini. Bapak Ibu, sebelum mengajar bagaimanakah cara Anda bla 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 gitu ya. Nah, refleksinya ada ketentuannya nih, minimal 50 karakter. Apa sih Bu bedanya karakter sama kata? Kalau kata itu jumlah kata aja, kayak misalnya ketik refleksi Anda di sini sampai kata karakter ini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deh kayaknya ya. Tapi kalau karakter dia ikut dihitung sama titik-titiknya. Jadi tanda titik di sini juga keikut. Jadinya di kalimat ini ada 9 karakter. Mudah-mudahan saya nggak keliru ya, itu pemahaman saya. Intinya kalau misalnya Bapak Ibu masih belum memenuhi 50 karakter, dia nggak akan bisa disimpan biasanya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menulis refleksi, ternyata nggak bisa disimpan. Jangan panik, jangan nangis, berarti masih belum 50 karakter, kayak gitu. Kalau udah ditambahkan sampai 50 karakter, klik simpan aja. Kalau udah diklik simpan, centang, akhirnya yang atas jadinya hijau juga. Karena semua aktivitas di dalamnya dia sudah hijau. Gitu ya. Jadi yang atas ini tidak hijau dicentang sendiri, tapi dia akan otomatis hijau setelah aktivitas di dalamnya selesai. Nah, sekarang kita coba membahas yang tadi sempat saya sampaikan di awal ya. Ini yang sangat penting nih. Kalau misalnya ada yang ngantuk sekarang, boleh ditepuk-tepuk dulu pipinya ya. Karena ini mungkin informasi yang lebih penting daripada yang tadi yang tutorial ruang GTK ya.
Jadi Bapak Ibu, bedanya guru tertentu 2025 dengan 2024, kalau di 2024 itu mahasiswa dibebaskan mau belajar mandiri berapa lama pun, nggak dibatasin sampai berapa puluh hari. Cuman ada minimalnya ya. Dan mereka juga dibebaskan mau ikut UKP PPG yang tahap berapa, yang terdekat iya, yang periode berikutnya juga nggak masalah. Tapi kalau yang tahun 2025 ini, ada sistem penguncian waktu. Jadi di tahun ini Bapak Ibu tidak boleh santai-santai aku belajar mandirinya di waktu luangku sama kayak temanku piloting 2024 dulu gitu. Nggak bisa. Karena yang sekarang berbeda. Kita lihat di masing-masing modul di sini ada tulisan 6 hari, 4 hari, 8 hari. Artinya modul ini kalau sudah diklik misalnya sekarang diklik ya, maka modul ini akan otomatis menghitung penguncian waktunya dan akan otomatis tertutup dalam waktu 6 hari. Kayak gitu. Kalau misalnya nggak selesai dalam waktu 6 hari, maka Bapak Ibu nggak bisa mengakses ini. Itu yang saya pahami ya. Mudah-mudahan saya nggak keliru. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, em, ini kan waktu sebentar ya. Kita coba teliti dulu. Sebentar. Fitur baru yang mengharuskan peserta mengikuti durasi. Durasi 18 hari sampai 43 hari. Sebentar. Setiap modul memiliki durasi pengerjaan. Modul 1 6 hari, modul 2 4 hari, ini keliru ya. Modul 3-nya 8 hari. Peserta bebas memilih modul mana yang ingin diselesaikan dahulu, namun tetap dengan limitasi waktu yang sudah diberikan. Minimal 18 hari dan maksimal 43 hari. Sebentar, saya coba ke slide berikutnya dulu. Sebentar, nanti kita kembali ke atas ya. Saya cuma pengen memastikan dulu supaya nggak keliru. Oke. Jadi kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadinya Bapak Ibu bebas mau milih dari modul yang awal dulu silahkan. Mau yang kedua dulu silakan, mau ketiga silakan. Tapi kalau misalnya sudah mulai mengerjakan satu modul, diselesaikan dulu di modul itu. Nggak boleh ke modul yang lainnya. Karena kalau sudah diklik nih, kayak gini ya. Ini kan misalnya dia kasih contoh, klik modul yang pertama. Di sini ada tulisannya 8 hari. Kemudian akan ada konfirmasi dulu. Apakah Anda memilih modul ini? Dengan membuka modul ini, maka modul lain akan terkunci dan akan tersedia lagi pada 7 November. Oh, gitu ceritanya ya. Oh, jadi maksudnya begini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu udah klik modul ini gitu ya, maka Bapak Ibu harus tetap bisa fokus mengerjakan di modul ini aja dulu, karena modul yang lain akan terkunci. Jadi yang dimaksud fitur penguncian waktu itu, dia mengunci waktu atau mengunci untuk dibukanya modul yang lainnya sampai waktu yang ditentukan. Kalau di sini tertulisnya sampai 7 November, karena mungkin kebetulan dia ngekliknya di em, berapa hari sebelum itu gitu ya. Jadi kita coba ke next slide. Di sini dia coba pilih yang modul pertama. Kemudian karena sudah oke tadi, maka di modul kedua sama ketiga tertulis tersedia pada 7 November. Tersedia pada 7 November. Kenapa sama? Karena Bapak Ibu boleh setelah ini selesai, boleh ke modul yang ini kan. Jadi boleh ke yang ketiga dulu atau boleh diurutkan yang kedua baru yang ketiga. Nah, kalau modul pertama sudah selesai, harusnya notifikasinya seperti ini, tertulis warna hijau, selesai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa pilih mau yang kedua atau ketiga. Kalau modul pertama sudah selesai, kita belum bisa klik nih kalau misalnya tertulis masih berwarna biru seperti ini, kemudian ada tanggalnya. Tapi kalau sudah berganti menjadi tulisan seperti ini, ada durasinya, maka ini sudah bisa dikerjakan. Mengerjakan post-test. Oke, itu tadi di bagian mengerjakan modulnya ya. Selanjutnya kita coba lihat ke post-test. Nah, di post-test ini Bapak Ibu akan melakukan atau mengerjakan latihan. Post-test dapat dikerjakan jika semua unit telah selesai dipelajari. Ya, jadi post-test itu baru bisa dikerjakan kalau semuanya modul yang 3 tadi udah dikerjakan. Post-testnya seperti yang ada di sini ya. Kita coba masuk ke post-test, cara mengerjakannya. Di sini ada mulai post-test, kemudian ini adalah soal 1 sampai 5. Jadi tinggal diklik aja seperti biasa. Selanjutnya, kemudian bisa diubah kalau misalnya mau ganti gitu ya.
Kemudian di sini di akhir setiap post-test akan ada hasilnya benar berapa dari berapa. Jadi di sini tertulis 18/25 poin. Ini Bapak Ibu punya dua opsi. Boleh dikerjakan ulang, boleh keluar. Kalau mau keluar berarti ya udah Bapak Ibu terima dengan hasil post-testnya. Kalau mau dikerjakan ulang, ya boleh juga. Mungkin bisa meningkatkan poinnya gitu ya. Tapi yang Bapak Ibu perlu tahu adalah hasil post-test itu tidak akan berpengaruh untuk hasil atau nilai KPPG gitu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu khawatir kalau misalnya hasil post-testnya jelek, misalnya cuma 10/25 gitu ya, nggak apa-apa sih. Itu juga nggak akan berpengaruh ke kelulusan Bapak Ibu nanti. Tapi yang perlu diperhatikan adalah soal-soal di UKPPG nanti itu mirip dengan yang diposteskan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menguasai postes, takutnya nanti waktu KPPG tidak bisa mengerjakan. Jadi silakan diulang. Jadi mengulang hasil postes yang rendah itu tujuannya bukan biar nilainya tinggi, biar nanti lulus enggak. Ya biar bisa belajar dan terbiasa mengerjakan soal-soal itu. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi hasil ini tidak akan menjadi jaminan Bapak Ibu lulus atau enggak lulus. Cuman supaya Bapak Ibu bisa semakin memahami aja, terbiasa mengerjakan soal-soal seperti ini. Next ya, ini contoh mengerjakan post-testnya. Kalau sudah selesai semua post-testnya, baru Bapak Ibu akan masuk ke bagian akhir, jurnal pembelajaran. Nah, di bagian jurnal pembelajaran, kita coba klik ya. Di sini ada jurnal pembelajaranku, diklik pilih, kemudian selanjutnya di sini ada tulisannya nih, lakukan jurnal pembelajaran. Pilihlah satu aksi nyata terbaik. Jadi pilih satu aksi nyata dari 3 modul yang sudah dikerjakan itu, yang terbaik yang dipilih, kemudian diunggah dokumennya, isi deskripsi, isi refleksi kayak gitu. Kemudian kalau sudah tinggal dicentang-centang, klik lanjut, pilih file. Ini cara mengunggahnya ya. Kemudian klik kumpulkan kalau sudah yakin. Pastikan di situ tidak plagiat dan dikerjakan sesuai dengan panduan. Yang perlu diperhatikan lagi, Bapak Ibu, nanti setelah selesai mengerjakan jurnal pembelajaran, Bapak Ibu bisa lihat nih em, di bagian modulnya ya. Jadi apakah sudah divalidasi ataukah masih menunggu hasil validasi ataukah belum dikerjakan. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan modul tapi belum di bagian jurnal pembelajaran, harusnya akan muncul kerjakan jurnal pembelajaran. Tapi kalau sudah dikerjakan tapi belum divalidasi, maka akan muncul notifikasi menunggu hasil validasi seperti ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sering-sering ya lihat di laman ini. Jadi ada 3 modul ini dicek berkali-kali. Kalau sudah selesai semua, ini misalnya udah hari ke-19 misalnya ya, Bapak Ibu bisa menyelesaikan tepat waktu misalnya. Modul 1 udah selesai, modul 2 udah selesai, modul 3 udah selesai. Maka yang Bapak Ibu akan lakukan adalah tinggal yang ini, daftar UKP PPG, kayak gitu. Nah, kalau Bapak Ibu yang guru penggerak, maka yang Bapak Ibu akan lakukan adalah, ini bisa di-skip sih. Jadi, sistem di ruang GTK Bapak Ibu akan otomatis bisa melewati pembelajaran ini dan langsung menu daftar UKP PPG-nya berwarna biru. Kalau di sini kan masih warnanya abu-abu nih, karena untuk Bapak Ibu yang bukan guru penggerak harus belajar mandiri dulu. Kalau udah berwarna biru artinya udah bisa diklik, udah bisa mendaftar. Kita next ya. Serdik akan dianggap selesai. Jadi ini akan dianggap selesai nih ya. Kalau yang pertama mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk, menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi, tidak ada unsur kemiripan yang ditemukan pada jurnal pembelajaran. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, setelah Bapak Ibu mengerjakan jurnal pembelajaran, dilihat berkala sampai tulisannya selesai. Kalau masih berwarna kuning seperti ini, perbaiki jurnal pembelajaran. Maka silakan dicek apa sih yang perlu diperbaiki, kemudian unggah ulang kayak gitu sampai jurnalnya tervalidasi. Ada tips supaya jurnalnya cepat tervalidasi ya. Tipsnya adalah iya, jangan menggunakan Canva atau yang semacamnya ya. Silakan pakai Microsoft Word aja.
atau Google Documents atau Word processor lainnya. Jadi silakan pakai Microsoft Word aja udah, nggak usah pakai Canva-Canvaan ya, karena itu akan menghambat validasi. Bapak Ibu bisa-bisa em, tidak hanya seminggu, bisa-bisa mungkin berminggu-minggu validasinya kalau Bapak Ibu pakai Canva atau yang seperti Canva lah. Jadi pakailah Microsoft Word yang memang pada akhirnya disimpan dalam bentuk PDF. Ini supaya bisa segera divalidasi jurnal Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang sering ditanyakan ini mungkin bisa kita lewatin. Saya pengen kembali lagi em, ke saya pengen kembali lagi ke lini masa yang pertama ya, karena Bapak Ibu sudah punya gambaran nih untuk mm, pembelajaran mandirinya. Bapak Ibu sudah punya gambaran. Jadi saya pengen kita kembali ke sini lagi karena pendaftaran UKPPPG itu terakhir 19 Juli. Maka Bapak Ibu di tanggal 18 Juli ini harus sudah tervalidasi semua jurnalnya. Jadi targetnya bukan tanggal 18 Juli aku sudah harus selesai nulis jurnal dan unggah. Nggak boleh. Kita kan masih butuh waktu 1 minggu atau bahkan lebih untuk validasi. Jadi kalau perlu mungkin ditargetkanlah tanggal 10 Juli atau mungkin sebelum itu gitu ya. Supaya di tanggal 19 Juli ini maksimal kan semua sudah selesai. Tapi kalau emang selesai sebelum tanggal itu, di tanggal 7 Juli udah selesai, ya udah silakan mendaftar. Kalau saya selesai tanggal 6 Juli gimana? Ya jangan daftar dulu kan belum bisa gitu ya. Untuk mendaftar UKPPPG bisa banyak cara. Salah satunya lewat menu yang tadi itu yang ada di bawahnya modul-modul atau bisa lewat link yang nanti saya kirimkan. Kayak gitu ya. Em, Kayaknya sudah deh yang ingin saya jelaskan. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Waktunya masih kurang lebih 1 jam lagi. Saya pengen Bapak Ibu bisa turunkan dulu ya tangannya ya. Saya coba akan buka dulu sesi tanya jawabnya. Saya turunkan dulu tangan-tangan yang tadi. Jangan jangan raise hand dulu. Diturunkan dulu ya. Saya nanti bacanya, maaf, saya nanti mempersilahkan yang ada di Zoom, baru mungkin baca yang di YouTube. Kemudian ke Zoom lagi, YouTube lagi, kayak gitu ya. Oke, sesi tanya jawabnya saya buka. Silakan raise hand. Saya buka dulu unmute-nya. Ya, Bu Windy bisa unmute, Bu? Oke, Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya apa, Bu? Terima kasih sama Bu Admin yang sudah beri penjelasan yang eh, alhamdulillah bisa dimengerti. Begini saya sudah coba ya tadi sambil mendengarkan penjelasan dari eh, Mbak Kuni, coba masuk ke ruang GTK, tetapi untuk password yang dipakai selama ini kan Mbak ya, kok nggak bisa masuk gitu? Password emailnya, Ibu. Kenapa? Jadi yang dipakai untuk login itu email dan password emailnya. Yang guru ID itu kan ya? Iya betul, @belajar.id. Nanti Ibu bisa cek di SIM PKB-nya ya. Iya. Oke, sampun Ibu. Jombon nota bisa. Oh, yang jawab Bapak-bapak. Ya sudah nggak Ibu Windy, kita ke Bu Rizka ya. Bu Windy saya turunkan tangannya ya, biar nggak capek. Bu Rizka, mungkin izin nggih Bapak Ibu bisa langsung ke pertanyaan. Nanti kenalannya di grup WA aja. Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sudah coba buka ruang GTK ya Bu ya. Terus saya tadi klik tapi tadi sertifikat pendidik. Kemudian di sini saya disuruh memasukkan nomor NIK Bu. NIK. Mohon maaf, disuruh menuliskan nikah, nggih. Ya. Terus keluarnya seperti ini. Gimana ya ini? Ibu mau share screen atau mau ngirimkan screenshotnya? Atau boleh dibacakan aja? Intinya gimana? Saya bacakan ya.
Di Oke. sini tertulis Anda bisa akses sertifikasi pendidik dengan email ini. Ya, emailnya yang saya masukkan untuk login ke ruang GTK itu, Bu, ya yang apa akun belajar ID itu. Terusan Oke. kemudian di sini yang keluar, yang bisa Anda lakukan jika email berbeda keluar dari ruang GTK. Padahal ini kan sudah benar, Bu, ya. Terus email sudah sesuai, harap menunggu informasi lini masa. Berarti ini saya harus nunggu aja gitu. Di Nggih, sini betul. Jadi sesuai dengan yang hmm, ada di lini masa, nggih, Bu Rizka dan Bapak Ibu yang lain. Tadi kita lihat belajar mandirinya dimulainya 6 Juni. Karena sekarang masih iya. 5 Juni, kita belum bisa mengakses meskipun sudah pakai email yang benar gitu ya. Jadi ditunggu Oh, sampai besok oh gitu. iya, seperti Ampun, Bu berarti Rizka. besok besok pun ya tetap seperti ini lagi ya, Bu, ya. Maksudnya saya login pakai NIK lagi, kemudian nanti mungkin sudah muncul karena besok sudah tanggalnya gitu. Iya, betul. Oh ya, sudah. Siap, Terima kasih ditunggu ya, banyak, Bu Bu. ya. Oke, Ya. sama-sama. Oh, Sebelum kita ke Ibu Nurjayanti ya, jadinya nanti setiap mungkin 1 pekan atau setiap berapa hari gitu ya, saya nanti izin akan update siapa saja yang sudah selesai nih modul 1, siapa saja yang belum gitu ya. Saya akan kejar Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa on time. Kalau misalnya nggak ada yang ngejar-ngejar, biasanya terlalu santai ya. Jadi mudah-mudahan siap diteror nih sampai nanti bisa mendaftar UKPPPG. Ibu Nurjayanti bisa unmute, Bu, silahkan. Saya senyum-senyum aja baca chatnya ya. Wow, terima kasih Bu. Saya Setuju, Jayanti setuju, setuju, dari setuju. Nih, Bu Mimin nih. Pacitan, Jawa Timur, bagian barat. Untuk pertanyaan saya, bisa didengar ya Ibu? Bisa, Ibu. Saya sambil balas chat ya. Enggak, Iya. Ibu. Untuk pertanyaan saya sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan Ibu Rizka tadi, tapi bedanya begini Bu, untuk di SIM PKB itu sudah benar saya login dengan akun belajar IT yang saya gunakan. Cuma sebelum menjadi guru, saya dimasukkan di Dapodik itu sebagai admin. Jadi, dan saya menautkan akun belajar ID di SIM PKB itu sejak masih jadi admin. Jadi domainnya admin. Sehingga yang terdaftar di akun PPG itu yang terdaftar itu akun belajarnya yang admin. Jadi admin belajar ID. Sedangkan yang saya gunakan sekarang itu yang guru belajar.id. Itu apa besok berpengaruh atau bagaimana ya? Pertanyaannya adalah apakah Harus. email itu masih aktif, Bu? Masih bisa dibuka? Untuk yang admin sudah tidak bisa karena sudah berubah ke guru belajar ID. Artinya email itu nggak akan bisa untuk dipakai login ya, Bu ya? Karena kan passwordnya nggak tahu gitu Ya, ya. betul. Kalau misalnya kasusnya adalah email itu masih aktif gitu, masih bisa dipakai meskipun ibu udah bukan lagi admin, nggak apa-apa, tetap dilanjutkan asalkan di bagian data yang tadi sempat saya tunjukkan, datanya itu benar. Jadi data yang nama, kemudian keterangan apa tadi ya, keterangan saya coba share screen lagi, keterangan yang ada di data itu benar. Nah, nggak masalah. Misalnya yang Em, mohon maaf, saya scroll dulu. Yang mana ya? Hmm, Nah, yang ini gitu. Jadi nggak masalah email yang di sini yang dipakai itu email belajar ID adminnya. Yang penting di sini datanya benar. Data nama ibu, NIP-nya atau pendidikannya di sini, jenjang sekolah dasar, mata pelajaran yang diajar apa, nggak masalah. Bisa langsung klik data sesuai. Tapi kalau misalnya emailnya salah, maka nanti ibu akan coba masuk ke sini. Saya scroll ke bawah dulu. Jadi ini case kedua ya, kalau misalnya ada kendala di belajar ID-nya. Bapak Ibu klik pusat informasi.belajar.id. Saya klik open link, mudah-mudahan terlihat ya. Kemudian ini tertulis di sini adalah tempat untuk Bapak Ibu butuh bantuan gitu ya, tentang email belajar ID khusus. Nah, Bapak Ibu boleh ke sini nih.
perubahan akun boleh, pengecekan akun boleh, pembuatan akun boleh, aktivasi atau lainnya. Sesuaikan mana kategori yang Bapak Ibu pengen 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 pilih. Misalnya yang kalau Ibu Nurjana tadi mungkin yang perubahan akun ya. Mungkin bisa diklik perubahan akun. eh, Bisa dipilih nanti yang mana. Terus bisa ke sini kayaknya. Nih ada tombol butuh bantuan. Nah, di sini Bapak Ibu akan memasukkan email Anda, email belajar ID-nya, kemudian perihalnya apa, kategori masalahnya apa, tipe pengguna apa, dan lain-lain. Di sini melampirkan bukti juga, bukti dokumen pendukungnya. Ini insya Allah akan fast response ke Bapak Ibu, terutama di masa-masa Bapak Ibu akan mengakses ruang GTK. Jadi kayak gitu ya. Bu Nurjana nanti masih harus menunggu dulu. Maaf, Nurjayanti ya. Ibu Nurjayanti masih harus menunggu dulu sampai dapat email belajar ID yang aktif sekarang gitu untuk bisa dipakai ke ruang GTK. Tapi sebelumnya, sebelum Ibu membuat laporan ke sana, Ibu coba aja dulu login ke ruang GTK pakai email yang sekarang yang aktif. Baru kalau dia gagal, silahkan lakukan laporan seperti tadi yang saya lakukan di ruang belajar ID. Gitu ya Bu ya, Nanti mudah-mudahan menunggu besok ya, Bu. isinya baru sampai di situ. Kenapa Bu? Menunggu besok dulu bisa Iya, masuk ke sertifikat pendidiknya atau tidak. iya betul. Meskipun besok itu dimulai dari jam nanti 00.01, tapi harapannya Bapak Ibu jangan nyoba di jam itu ya. Mungkin bisanya di jam kerja, jadi sekitar jam 8 atau jam 9 baru silakan dicoba. Kalau misalnya gagal, coba dulu tanya teman-teman di grup, kalian udah coba login nggak? Gagal juga kayak aku nggak? Kalau udah ada yang berhasil dan kita masih gagal, baru silakan laporkan. Kalau yang lain belum ada yang berhasil, oh berarti memang sistemnya yang belum siap. Gitu ya. Makasih Bu Baik, Nurja. terima kasih, Bu. Sekarang, siap ke Pak Ahmad Nur Rizky, Pak. Saya manggilnya Pak Ahmad atau Pak Nur atau Pak Rizky. Unmute ya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangatnya masih pagi ya, padahal udah sore. Nggih, Nih, panggil gimana saja pertanyaannya, Pak? Rizky nggih. Assalamualaikum. Pak Konfirmasi Rizky. saja nggih. Nggih. Pada pembelajaran mandiri tentang penguncian waktu, artinya ketika kita memilih modul 1 misalnya, berarti modul 2 hanya bisa dibuka setelah waktu yang ditentukan nggih, misalkan 8 hari kemudian. Nah, namun dari pernyataan tersebut berarti bukan berarti modul 1 harus sudah selesai ya, Bu. Misalkan di situ tertulis 8 hari baru modul 2 bisa dibuka, tapi bukan berarti modul 1 harus sudah selesai juga nggih, karena memang kalimatnya kan minimal 18 hari, maksimal 43 hari nggih. Ini konfirmasi saja biar lebih tepat, karena tadi sempat bingung. Pripun, Bu? Untuk sementara, Pak, konfirmasi itu saya jawab iya gitu ya, karena Bapak, saya juga sempat mempertanyakan hal yang sama dan belum terjawab. Kebetulan waktu itu di Zoom juga saya tanyakan namun belum terjawab karena waktunya terbatas. Saya juga tanya di grup admin pusat juga tidak terbaca chatnya. Namun sejauh yang saya pahami juga demikian karena di sana tertulis minimal 18 hari, maksimal 43 hari. Artinya kalau misalnya Ya, em, insya Allah. belum selesai di waktu yang modul 1 tadi kan 6 hari gitu ya. Harusnya itu masih tetap bisa diakses sih, cuman konsekuensinya ya modul 2 sama 3 yang nggak bisa dibuka aja kayak gitu. Kalau seandainya case-nya adalah modul itu harus selesai dalam waktu yang 6 hari setelah dibuka gitu ya. Harusnya nggak ada periode maksimal dong ya. Harusnya cuma 18 hari aja. Tapi kenyataannya di situ ada maksimal 43 hari. Jadi sementara ini saya jawab iya dulu bahwa yang dimaksud fitur penguncian itu cuman setelah kita membuka modul tertentu, misalnya modul 1, maka modul 2 sama 3 belum bisa dibuka sampai waktu yang ditentukan. Tapi bukan berarti modul 1 harus selesai dalam waktu sekian hari itu ya. Kayak gitu. Tapi harapannya sih mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu itu ya Pak ya. Ya, terima kasih karena kan mengingat ini masuknya masuknya pembelajaran mandiri saat Lebaran Idul Adha nggih. Kalau memang waktu 6 hari memang harus selesai kan berarti buru-buru harus membuat atau mengerjakan seperti itu. Tetapi kalau memang ada 6 hari berarti masih bisa longgar kayak gitu kan masih bisa Betul. itulah nggih fleksibel. Nggih.
Nggih, siap. Konfirmasi Nanti saya terkait itu saja sih, Bu. Nggih. informasikan jelasnya nggih, Pak. Mudah-mudahan Nggih. berkenan menunggu. Nggih. Nggih, nggih. Kita Terima kasih atas jawabannya, Bu. ya, sama-sama Pak. Kita ke YouTube dulu ya sebelum ke Bu Nur Faizah. Saya pengen cek YouTube dulu. Apakah sudah ada pertanyaan di sini? Mohon ulangi langkah awal masuk ke ruang GTK ya. Oh boleh, boleh. Saya coba pakai cara yang sangat awam ya. Ini pertanyaannya dari Bu Siti Hana. Kenapa saya nggak bisa memasukkan NIK ya Bu? Udah terjawab tadi ya Bu, karena memang cek NIK itu mungkin baru bisa dilakukan besok setelah akses ke ruang GTK-nya dibuka. Saya akan coba kasih Bapak Ibu tutorial lagi. Mungkin gimana sih biar masuk ke ruang GTK gitu ya. Saya share screen. eh, Sebentar. Kalau tadi kan saya pakai panduan. Nah, sekarang saya coba di sini deh. Belum terlihat. Nah, ini ya. Saya coba di sini nuliskan manual aja deh. Login, ruang, maaf, ruang GTK PPG 2025 gitu aja di Google ya. Terus di sini ada tulisan masuk ke ruang GTK. Kemudian kita mungkin akan tunggu. Oh ini nih masuk ya. Kendala email masuk atau login ke ruang GTK. Kemudian tinggal masuk kayaknya ya. Iya gitu kayaknya ya. Tapi mungkin ini terlalu rumit ya. Mungkin lebih gampangnya kayak yang di panduan tadi aja. Jadi kalau di sini, kalau di aplikasi ya Bapak Ibu tinggal buka aplikasinya. Kalau di sini kan Bapak Ibu tinggal masuk lewat link ini. Jadi ini diklik kanan, open link, open link. Oh, sepertinya linknya salah ya. rumahpendidikan.go.id. Saya coba sebentar. rumahpendidikan.go.id. Nah, ini ya. Jadi gampangnya Bapak Ibu klik ketik seperti saya aja ya. rumah.pendidikan.go.id, kemudian di sini ada pilihan ruang GTK. Tinggal diklik deh. Nah, setelah diklik di sini baru ada pilihannya. Pilihlah yang sertifikasi pendidik. Klik. Setelah itu masuk. Kemudian saya pakai emailnya PPG ya. Saya login. Saya klik lanjutkan. Kita tunggu sebentar. Akun tidak terdaftar memang karena saya bukan mahasiswa PPG gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mengalami hal yang sama hari ini, jangan panik dulu karena mungkin penyebabnya adalah sistemnya emang belum dibuka, belum siap. Baru besok bisa siapnya. Gitu ya, Bu. Siapa tadi yang nanya ya? Bu Siti Hana. Mudah-mudahan sudah cukup jelas langkah awal masuk ke ruang GTK-nya. Terus kalau masih ada yang belum jelas, monggo bisa dicoba tanyakan lagi ya. Saya coba tutorialkan lagi deh. Oh ya, selanjutnya satu lagi ya pertanyaan dari YouTube ya. Di ruang GTK saya tidak ada menu sertifikasi pendidik. Nah, kalau misalnya nggak muncul menu sertifikasi pendidik, kayak saya tadi ya coba langkahnya ya. Karena harusnya bahkan saya pakai email yang tidak terdaftar di mahasiswa PPG aja ada tuh menu sertifikasi pendidiknya. Jadi coba pakai link yang lain atau ketik manual ruang apa tadi ya, ruang.pendidikan.go.id. Kayak gitu kalau nggak salah ya. Saya boleh kembali ke YouTube dulu, nanti maaf ke Zoom dulu, nanti baru ke YouTube lagi. Bu Nur Faiza, bisa Iya, unmute Bu? Nggih, iya. Sudah terdengar kan ya, Bu ya? sudah Ibu. Iya. Jadi yang saya mau tanyakan, tadi kan sempat waktu materi pertama dengan Bu Christine itu, ini ya Bu ya, kalau untuk tag video UKIN itu kan memakai sekolah yang ada kaitannya, maksudnya yang sesuai dengan PPG kita. Nah, kebetulan kan saya mengajar di SMK yang tidak ada jurusan layanan kesehatan, Bu. Kebetulan saya PPG-nya layanan kesehatan. Nah, untuk di ruang GTK nanti pada saat pengerjaan jurnal pembelajaran aksi nyatanya, Bu,
untuk dokumentasinya itu apakah saya diizinkan untuk memakai sekolah tempat saya mengajar sekarang atau harus sama dengan yang UKIN untuk UKIN Bu gitu? Yang lebih urgent itu sesuai dengan bidang studi Ibu, jadi bukan tentang sekolahnya gitu ya. Tadi sempat ada pembahasan jawaban dari Bu Neneng yang dari pusat itu ya, waktu ditanyakan tentang pembuatan aksi nyata sama dokumentasi lainnya untuk kebutuhan pembelajaran GTK. Kalau sekolah itu tidak menjadi poin dalam pembuatannya, tapi yang menjadi pertimbangannya adalah sesuai dengan bidang studinya. Jadi mungkin saran kami adalah Ibu cari sekolah lain, karena di sekolah Ibu nggak ada yang bidang studi kayak gitu ya. Hmm. Terima kasih ya Ibu. Siap sama-sama. Kita ke Bu Cici ya. Kasih. Assalamualaikum. Saya mau tanya Ibu, misalkan kita buka ruang GTK di HP. Nah, terus tiba-tiba kita pengen bukanya di laptop. Apakah masih bisa atau harus di laptop? Kalau buka pertama di laptop harus di laptop saja. Seperti itu, Bu. Makasih. Ya, bisa kok Bu. Nanti sesekali buka lewat laptop, sesekali buka lewat HP bisa. Progresnya juga akan tetap sama. Asalkan pakai email yang sama. Karena biasanya kalau di HP itu kan ada banyak email. Kalau keliru email yang lain, kemungkinannya dia tidak bisa masuk ke ruang GTK atau bisa masuk tapi progresnya nol. Jadi pastikan emailnya sama, maka progres yang dikerjakan di HP juga akan muncul di laptop. Begitupun yang dikerjakan di laptop juga akan muncul di HP. Jadi jawabannya boleh saja. Ya, terima Ya. kasih, Bu. Sama-sama kita ke Bapak Tata. Pak Tata, Punten, ini sebenarnya udah terjawab tadi dengan oh hampir sudah ya Pak. sama pertanyaan yang di awal, nggih, Bu, Hmm, terkait apa namanya memasukkan nick berarti itu karena hari ini belum bisa, mungkin besok ya Bu ya iya betul. Kalau misalnya untuk besok masuk ke tetap ruang GTK. iya, kalau misalnya besok tetap diminta cek NIK NIK Pak, tetap dilakukan aja ya, diikuti instruksinya. Kayaknya itu hanya Nggih, untuk nggih. konfirmasi aja apakah NIK Bapak itu sesuai dengan data mahasiswanya gitu sih kalau yang saya tahu. Jadi silakan Iya. dilakukan aja. Berarti hanya validasi saja ya Bu ya. Betul, hanya validasi aja. Oke. Oke, Ya, kasih Pak siap. Tata. Itu aja Ibu. Makasih banyak Bu. Oke, Ya. siap. Kita ke Bu Friska ya. Oke, baik. Selamat sore semua. Selamat sore Oke, Bu, Ibu. saya mau nanya. Ini saya mau Apakah jawab. ketika modul tersebut sudah melewati masa tenggang, kan tiba-tiba tertutup tuh? Ya, misalkan namanya kita ya ibu-ibu suka lupa ya. Itu nggak sih itu nanti kebuka lagi gitu loh, Bu? Nah, masa tenggang itu kayak ini ya Bu ya. Kayak apa ya? Kayak HP gitu ya. Jadi yang ditanyakan loh kok hilang ibunya Bu Rizka tadi ya? Iya, saya, Bu. Oh iya, Bu Rizkanya hilang tadi. Saya coba share screen. Kita kembali ke panduan dulu. Mudah-mudahan terlihat panduannya. Oke, jadi di panduan ini tadi ditanyakan sama Pak Rizky kayaknya ya. Jadi kan di sini sempat saya sampaikan tadi di awal ya bahwa modul ini masa pengerjaannya itu 6 hari gitu tertulisnya ya. Itu Iya. adalah masa 6 hari ini bukan masa tenggangnya gitu, bukan masa penutupannya modul ini, tapi dia adalah masa agar dua modul yang lainnya ini bisa dibuka gitu. Jadi setelah Ibu klik pembelajaran sosial emosional nih, diklik. Nah, yang filosofi yang sama yang asesmen baru akan bisa dibuka dalam waktu 6 hari. Yang artinya harapannya modul ini bisa selesai dalam waktu 6 hari, Bu. Tapi kalau misalnya belum selesai, artinya melebihi 6 hari, dia nggak otomatis tertutup kok. Jadi tetap masih bisa diakses. Itu pemahaman kita yang sejauh ini. Karena saya tadi sampaikan, saya sudah konfirmasi ke pusat tentang itu masih belum dijawab.
Jadi sampai sekarang, sampai hari ini kita masih beranggapan bahwa modul ini masih akan tetap bisa diakses meskipun dia melebihi waktu yang ada di bawah ini ya. Jadi yang pertama melebihi 6 hari, yang modul kedua melebihi 4 hari, modul ketiga melebihi 8 hari gitu. Jadi nggak ada fitur penguncian modul masing-masing, tapi dia hanya otomatis mengunci modul lainnya. Kayak gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih infonya. Oke, sama-sama. Sebelum kita ke Bu Yuli, saya mau ke YouTube dulu. Di YouTube ini besok beres nonton Sembelih loh. Sebentar ya, mana pertanyaannya ya? Apakah mulai tanggal 6 kita sudah bisa mendaftar ruang GTK? Jawabannya ya, mulai besok ya. Tapi nunggu mungkin jam-jam 9 atau 10 gitu ya. Bukan mendaftar sih, login ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu udah daftarin, tinggal login aja. Kemudian, mana ya? Ada pertanyaan lagi nggak ya? Masuk ke akun GTK, memilih menu notifikasi, cek NIK ya. Tadi udah dijawab ya. Next, ada lagi nggak? Nggak ada kayaknya. Izin bertanya, apakah jurnal 1 sama dengan modul? Ada waktu ini udah dijawab juga ya. Jadi waktu 6 hari itu dia hanya penguncian untuk modul lainnya. Tidak otomatis mengunci modul itu. Saya kembali ke Zoom deh. Kayaknya yang di YouTube nggak ada pertanyaan ya. Untuk jurnal setiap modul, bikin jurnal atau milih salah satu? Jurnal setiap modul atau milih salah satu? Jurnal setiap modul kayaknya, Pak. Nanti bisa dicek ya. Terus minta materinya ya, nanti dikasih materi. Mohon info tag video untuk ibu-ibu yang HPL-nya September buku nih. Kalau ini kita coba akan lihat ya. Mudah-mudahan pengambilan videonya itu bisa ditunda. Artinya UKPWPG Bapak Ibu juga akan tertunda. Nanti kita bisa lihat dulu lah. Nanti UKPWPG akan ada briefing lagi. Sekarang fokus ke belajar GTK dulu. Ruang GTK dulu. Ibu Yuli Minarni ya, dari Tangerang. Bu Yuli. Suaranya tidak terdengar, Bu. Mungkin headsetnya dicabut aja. Kayaknya Ibu pakai headset ya. Cabut dulu headsetnya. Masih belum terdengar suara Bu Yuli? Belum terdengar, Bu? Kalau di saya sih. Belum terdengar juga Ibu. Ibu Yuli tidak dengar suaranya, Bu. Iya, kita ke Bu Ida dulu ya. Nanti Bu Yuli dicoba lagi. Ibu Ida Hayati, boleh unmute, Bu? Ya, Ibu Ida Hayati. Tidak terdengar juga, Bu. Bu Ida juga tidak terdengar suaranya. Mungkin coba kalau pakai headset bisa dihapus, bisa dicabut dulu headsetnya, Bu. Saya nggak pakai headset, kedengeran ya, Bu ya? Nah, udah ya, udah. Gimana, Bu? Pertanyaannya, Bu? Tadi kayaknya pengaturannya kali kepencet. Oh, saya kira itu tadi suaranya Bu Ida. Jadi tetap nggak kedengaran ya Bu Idanya. Ya udah kita ke Bu Nurul Aini ya. Nanti dicoba lagi, Bu. Bisa coba langsung bersuara aja. Bu Nurul Aini sekarang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Lah, tadi yang bersuara Bu Nurul Aini selesai. bukan ya? Ini apakah nanti ini Mbak akan membagikan link GTK atau masuk secara langsung aja kayak tadi? Ya nanti saya kasih linknya ya Bu ya di grup ya. Saya kasih link untuk masuk langsung ke ruang GTK-nya. Iya. Ya, makasih. Ya, kita sekarang ke Bu Nurul Aini. Iya baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mempertanyakan tadi tentang ya yang sempat dengan libur ya Bu ya. Jadi tadi Ibu sempat menjawab bahwa boleh di luar kelas atau di luar sekolah. Maksudnya dari luar kelas atau luar sekolah ini bagaimana ya? Sedangkan setiap jurnal yang akan kita bahas itu kan itu tentang peserta didik. Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih. Oke, kalau yang saya pahami, Bu, yang dimaksud di luar sekolah itu artinya di luar KBM. Jadi kalaupun sekolah libur itu ya harusnya tetap bisa dilakukan gitu, entah mungkin mengundang muridnya untuk datang ke sekolah atau bisa ada kondisi lain. Itu yang saya pahami sih, Bu. Nanti untuk konfirmasinya bisa Japri Buka Prodi ya, Bu. Buka Prodi ada di grup juga, dicari nama beliau di Japri. Sejauh Ya, yang saya terima pahami, kasih. maksudnya yang itu tadi. Oke, sama-sama Ibu. Ibu Ida Hayati udah bisa bersuara, Bu? Udah kedengeran belum? Udah. Belum. Eh? Udah kedengeran? Iya. Iya, Bu. Bu Ida. Iya. Itu apa? Mau menanyakan untuk modul. Kan apa namanya tadi sudah dijawab kalau untuk batas waktu ya Bu ya. Tidak harus 8 misalkan berapa? 8 hari atau misalkan 6 hari gitu ya. Nanti kalau misal itu apa? Untuk ini aja mungkin itu tuh video bikin itu harusnya apa namanya untuk ruangan dan sebagainya itu gimana tuh Bu? Nobar. Oke. Siap. Ruangan, Bu. Ruang kelas. Jadi kalau untuk UKIN itu nanti kan ada briefingnya sebenarnya ya Bu, cuman sekilas saja UKIN itu bisa dilaksanakan dengan berapapun muridnya kayak gitu. Kemudian durasinya biasanya 2 JP untuk video fullnya. Baru nanti video fullnya itu diedit untuk versi video edit durasinya 30 menit. Dua-duanya diunggah, video full sama video editnya. Itu sih yang saya tahu, Bu. Terima kasih Bu. Ibu Nuryanti. Bu Nuryanti, bersuara Iya, Bu? apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin bertanya Ibu. Yang pertama, kasus saya seperti Ibu Nurhayati tadi tidak muncul menu sertifikasi di ruang GTK. Namun ketika saya mengikuti arahan Ibu tadi, mencoba login melalui alamat yang Ibu kasih tahu tadi, itu ada menu dan cek nik. Terus yang kedua, itu nanti untuk video UKIN nih Bu, apakah saya di PAUD ya Bu, jadi saya mau bertanya ketika nanti mau membuat video UKIN, apakah tema di modul ajar yang kita gunakan itu bisa mengambil tema yang kita anggap bagus dan sesuai atau sesuai tema pada hari itu Ibu. Terima kasih, itu pertanyaan saya Bu Kuni. Kalau yang pertama tadi Bu, karena yang link yang saya berikan itu ternyata muncul sertifikat pendidiknya ya, maka silakan login pakai link yang itu Bu. Karena memang sebenarnya ada beberapa cara untuk masuk ke ruang GTK ya, maka silakan Ibu bisa masuk lewat link yang dari saya tadi, asalkan memang muncul menu sertifikasi pendidiknya. Terus pertanyaan kedua tadi sebenarnya udah dijawab sama Bu Christine tadi ya. Jadi yang dilakukan di ruang GTK itu harus sesuai dengan KBM katanya. Saya kurang tahu kalau masalah itu ya, cuman tadi saya sempat dengar penjelasannya beliau. Materinya nggak boleh sembarangan, tapi yang sesuai dengan KBM. Kayak gitu. Monggo, ada feedbacknya Bu? Ya, baik. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Jadi nanti ketika ini akhir, misalnya pengambilan video di bulan Juli ini kan sudah akhir pembelajaran ya Ibu. Kita mengambil tema di akhir ini juga gitu ya Ibu maksudnya? Ini pembelajaran Pak. 15.30. Pembelajaran baru mungkin ya Bu. Gimana Ibu? Mohon maaf Ibu, gimana? Maksudnya ketika di bulan Juli ini pengambilan video kan waktunya libur ya Ibu. Yang kita pakai itu tema yang di akhir
pembelajaran ini atau yang di awal pembelajaran nanti, Bu? Untuk UKPPPG, Bu. Iya, untuk UKIN, untuk video UKIN. Kan ada modul ajarnya itu, Ibu, Untuk maksudnya. UKIN itu masih belum keluar jadwalnya, Bu. Tanggal 19 Juli itu aja masih pendaftaran. Jadi untuk masa ngambil videonya, masa ngunggahnya masih belum diumumkan. Kayak gitu. Jadi kita nggak tahu gitu. dia apakah mungkin bulan Agustusnya atau bahkan bisa Septembernya. Tapi harusnya nggak iya, terlalu iya. jauh sih. Mungkin bisa akhir Juli atau maksimal Agustus sih kalau perkiraan kami, Bu. Nanti ditunggu aja Siap, ya, siap. kan ada briefingnya Siap. lagi. Iya. Baik, terima kasih, Bu, atas penjelasan. Assalamualaikum Jatining warahmatullahi Tias. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Jatining Tias, Bu. Bisa unmute? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya dari SMP 5 Jember sini, Bu Kuni. Dekat sekali. Iya, alhamdulillah dekat ya. Mampir Ini ke Bu, Utsma ya, saya Bu. ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu ya Bu, karena kan ini terkait dengan modul 1, 2, dan 3. Ada 3 modul nggih, Bu. Iya. Iya. Jadi itu nanti untuk video UKIN-nya itu kan memilih dari dari 3 modul itu nggih. Salah satu dipilih gitu nggih Bu Kuni nggih. Itu di awal maksudnya, Bu? Untuk take video UKIN-nya itu nanti mungkin yang saya tanyakan ini. Oh, materinya gitu ya? Iya, Bu. Lalu kemudian kan tadi sempat ada yang bertanya sebelum saya, itu kan karena pengambilan video UKIN-nya kan kemungkinan itu peserta didiknya mungkin yang baru ya Bu Kuni. Jadi misalnya kalau kita take video kemungkinan kan sekitar bulan September kalau dari email yang saya dapatkan itu kan untuk UKIN itu pelaksanaannya 23 sampai 29 September. Berarti itu kita dengan peserta didik yang lama ya Bu ya, karena kan modulnya menggunakan peserta didik yang mungkin sudah naik kelas gitu. Bagaimana Bu Kuni? Nah, itu saya nggak berani jawab, Bu. Jadi sebenarnya untuk UKIN ini kan ada briefingnya lagi nanti. Jadi mungkin yang hari ini kita tidak membahas UKIN dulu ya, Bu. Kita fokus ke belajar mandiri GTK dulu ya. Mohon maaf ya, Bu ya. Nanti sebelum UKIN atau sebelum UKPPPG itu akan ada briefing lagi, nge-zoom lagi sama Bu Kaprodi, sama saya juga. Tapi setelah kami dapat materi pembekalan dari pusat, takutnya kalau kami jawab hari ini ada perubahan kebijakan atau misalnya ada hal lain yang ternyata tidak sama dengan yang kami sampaikan hari ini. Gitu nggih. Jadi mudah-mudahan yang hari ini tidak membahas UKIN dulu, kita fokusnya ke belajar mandiri dulu. Monggo Ibu Rosita. Ya, terima kasih Bu Kuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ibu, saya mau bertanya, ini perihal pelatihan mandiri, ya belajar mandiri. Ini kan nanti pelaksanaannya pada saat libur sekolah ya Bu ya, untuk modul yang meminta dokumentasi, yang mengharuskan ada dokumentasi kegiatan siswa, itu boleh tidak dokumentasinya menggunakan dokumentasi sebelum PPG. Jadi kan biasanya saya kalau ngajar tuh ada dokumentasi gitu tuh, bahkan ada video gitu. Dibolehkan atau tidak gitu aja Bu pertanyaannya. Oke, kalau dari jawaban yang Bu Christine tadi, Bu, setahu saya sih boleh ya. Bahkan kita boleh mengadakan semacam kelas kelas khusus gitu hanya untuk kebutuhan ruang GTK ini kalau misalnya siswanya lagi libur. Jadi kalaupun pakai yang sudah ada, asalkan sesuai dengan yang Ibu sedang butuhkan, menurut saya sih nggak masalah. Karena tanggal pengambilan videonya juga kan nggak ditampilkan. Aman-aman aja.
Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Cukup jelas. Ya, kita mungkin intip YouTube sebentar. Mungkin ada pertanyaan di YouTube-nya. Mulai pembelajaran Juni-Juli, kan sekolah sudah mulai mau libur nih, udah dijawab ya. Kemudian untuk ruang GTK bisa menggunakan aplikasinya bisa di-download di Play Store. Iya betul. Kemudian aksi nyata berupa video atau foto. Nanti bisa dilihat instruksinya ya Bu ya, harus sesuai dengan instruksi masing-masing aksi nyatanya. Hmm, Mohon izin bertanya untuk pengerjaan jurnal di modul 1, apakah juga ada rentang waktu seperti pengerjaan modul itu? Nggak ada sih ya Pak ya sejauh ini, tapi masih saya konfirmasi lagi. Jadi waktu 6 hari itu adalah waktu pengunciannya, bukan waktu berakhirnya modul itu. Itu mengunci modul lain maksudnya. Oke, kita coba ke Bu Zubaidah. Bu Siti Zubaidah, silakan Bu di unmute. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada dua pertanyaan saya, Bu Kuni. Yang pertama, apakah modul dan jurnal yang akan kita pelajari itu sesuai dengan jurusan PPG kita? Dan yang kedua, saat aksi nyata kan anak-anak libur, katanya kan bisa mendatangkan siswa untuk melakukan pembelajaran di kelas, untuk mengambil aksi nyata. Nah, kebetulan di sekolah saya itu berbasis pondok, jadi anak-anak waktu libur itu pulang ke daerahnya masing-masing yang lumayan jauh. Nah, bolehkah untuk mengundang siswa lain yang bukan di sekolah kita? Terima kasih, Bu Kuni. Nggak apa-apa Bu, mengundang siswa lain nggak apa-apa. Untuk kebutuhan ruang GTK aja gitu ya, untuk aksi nyata ataupun dokumentasi lainnya. Pertanyaan pertama tadi tentang apa ya Bu? Lupa saya. Modul dan jurnal pembelajaran itu sesuai sesuai dengan bidang jurusan. ya. Iya betul, sesuai dengan jurusan di PPG-nya Bu. Jadi antar jurusan tuh nggak sama ya Bu ya materinya gitu. Misalkan beda jurusan Harusnya bukan jurusan apa sih bidang tadi ya, umum atau PAUD atau yang lainnya. Itu sih bukan lebih ke bidang studi khususnya, tapi ke apakah dia umum, apakah dia PAUD kayak gitu. Ya, terima kasih Bu Kuni. Sama Ibu Sri Mulyati. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu punten izin bertanya, apakah untuk studi kasus itu apakah temanya ditentukan atau memilih sendiri? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu nanti akan ada instruksi yang jelas Bu di ruang GTK. Jadi nanti Ibu ikuti instruksinya. Kalau di sana tidak dituliskan dengan jelas tema apa, maka harusnya temanya bebas. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mengerjakan ruang GTK ini tinggal mengikuti instruksi aja. Insya Allah instruksinya sudah sangat jelas. Bentuk tugas yang diunggah apa, temanya apa, cara mengerjakannya bagaimana, harusnya sudah ada di sana. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Ibu Sulistiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau bertanya tentang masalah pembukaan di RGTK tadi. Suruh mencantumkan nik yang seperti ditanyakan Bapak tadi, tapi saya kurang jelas apakah itu harus dilakukan seperti itu. Terima kasih. Itu dilakukan Bu, tapi sebaiknya tidak dilakukan hari ini, lakukannya besok deh, karena hari ini sistemnya belum siap, jadi silakan dilakukan tapi besok aja. Nunggu sistemnya siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Salam Bapak Imam. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Bu, saya kebetulan lulusan guru penggerak angkatan 11 Bu. Jadi untuk pengerjaan ini saya tidak mengerjakan, langsung bisa mendaftar UKPPG Bu ya. Iya betul Itu Pak. yang Jadi pertama. Bapak nunggu sampai tanggal 7 Juli ya Pak ya? Untuk pendaftarannya nunggu tanggal 7 Juli itu Bu ya. Betul. Nanti di ruang GTK-nya Bapak, menu pendaftaran UKPPG itu baru akan aktif, baru akan berwarna biru di tanggal 7 Juli.
Oke, untuk yang selanjutnya Bu, kebetulan saya ini ngajar di SD sebagai guru kelas. Nah, tapi untuk ijazah saya itu guru bahasa Indonesia, Bu. Apakah di dalam UKIN nanti saya mengajar bahasa Indonesia atau mungkin boleh mengajar mata pelajaran yang lain, Bu? Nah, kalau untuk UKIN saya belum bisa menjawab, Pak. Nanti ditanyakan di Oh, briefing ya, Pak ya. Nanti ada Zoom lagi oke. khusus untuk UKIN, Pak. Oke, Ya, berarti belum ada jawabannya Bu ya. Untuk saya betul. mengajarnya guru bahasa Indonesia atau mengajar mata pelajaran yang lain. Oke Tapi Bu, terima harusnya kasih. yang sesuai sih, Pak. Sesuai dengan bahasa Indonesia harusnya, Pak. Oh, bisa yang Oke, sesuai Bu ya. Oke oke, Bu, betul. terima kasih Bu. Oke, Pak. Bu Fitri, Bu Fitri Sekarningrat, ada Bu? Ya, Tidak Ibu. ada? Oh, ada ya. Oke, Oke. silakan Bu. Ya, sebenarnya tadi saya chat WA ke Ibu langsung, tapi nggak apa-apa, saya di sini saja, Bu. Iya, Bu. Ini Bu, saya mau tanya mengenai email belajar ID saja. Mau afirmasi saja, Ibu. Di ruang GTK itu, saya sudah emailnya itu guru SMK. Sedangkan ketika dikonfirmasi itu belajar SMP, Bu. Yang di SIM PKB, Bu. Email apa, Bu? Yang yang di SIM PKB-nya itu sudah SMK, Bu. Iya, berarti memang itu yang email sekarang ya? Iya, betul. Tapi dua-duanya aktif, Bu. Ya, nanti berarti pakai yang SMK dulu, Bu, untuk login, Bu. Jadi Untuk login apa di ruang namanya? GTK-nya pakai yang SMK, Bu. Oke, jadi kalau misalkan yang apa namanya informasi sebelumnya di SIM PKB itu mengenai LPTK-nya itu di ruang belajar ID SMP-nya itu tidak tidak apa-apa ya, Bu ya? Ya, harusnya di SIM PKB itu akan diupdate kok, Bu. Nanti Ibu coba cek lagi ya. Em, terakhir ngecek SIM PKB-nya kapan, Bu? Tadi sih, Bu. Tadi ya. Harusnya berubah sih, nanti coba besok dicek lagi, Bu. Kalau misalnya memang tetap, Ibu coba pakai yang sekarang, yang SMK. Kalau bisa masuk, maka silakan pakai yang SMK. Karena ada beberapa kasus yang dua-duanya emailnya bisa dipakai untuk login. Tapi silakan pilih yang sesuai dengan yang sekarang aja. Oke, oke. Iya. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama Ibu. Kita kurang 5 menit lagi ya, tapi masih banyak pertanyaannya nih. Mungkin bisa dipercepat, Bu Sisilia dulu. Baik, terima kasih Bu Kuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu Kuni menyambung dari pertanyaan Bapak Imam Sohanji tentang guru penggerak yang katanya tidak bisa mengerjakan jurnal. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana dengan para guru penggerak ini, Bu? Apakah kami melapor, kami guru penggerak, atau mengirimkan sertifikat, atau juknisnya seperti apa? Terus yang kedua, Bu, materi di belajar mandiri yang bikin saya galau adalah takutnya materinya berbeda, yang kemungkinan materi ini akan digunakan saat ujian akhir nanti ya Bu Kuni. Jadi saya minta pendapat Bu Kuni sebaiknya kami guru penggerak ini gimana Bu? Ikut belajar mandiri atau tidak gitu Bu? Terima kasih. Oke, sebenarnya boleh ikut atau enggaknya, jawabannya boleh ya Bu ya, cuman tidak wajib aja. Nah, kalau misalnya nggak ikut, ya keuntungannya adalah ya bisa santai aja tinggal nunggu daftar UKPPG gitu ya. Tapi kalau ikut, em, apa manfaatnya adalah Bapak Ibu bisa itu tadi belajar materi yang sama-sama semuanya sedang pelajari. Jadi saran saya sih silakan ikut belajar aja, nggak ada ruginya gitu ya. Meskipun nanti kalaupun Bapak Ibu nggak selesai di tanggal 7 Juli, kayaknya bakalan otomatis warna biru gitu. Dan nggak ada prosedur untuk pelaporannya kok. Jadi di SIM PKB itu kami sudah ada recordnya, Bapak Ibu yang yang guru penggerak itu yang mana. Di kami kebetulan ada 12 orang saja. Jadi kami sudah tahu, udah punya rekapnya, Bapak Ibu tidak perlu melakukan 11.30 pelaporan. sampai selesai. Monggo, Ibu. Terima kasih Bu Kuni. Bu Rina sekarang ya. Maaf, Bu Mas Fufa ya. Bisa unmute, Bu? Baik, Bu. Terdengar? Terdengar, Iya, Bu. jadi pertanyaan saya itu pertama, apakah untuk aksi nyata itu
hanya boleh teori atau bisa praktek. Kemudian saya kan di Jabar ya Bu, di Jabar itu ada guru penggerak Jabar. Nah, apakah itu berlaku untuk eh, guru penggerak atau tidak? Ibu guru penggerak atau bukan, Bu? Guru penggerak Jabar Ibu, tapi bukan nasional. Oh, Jadi beda ya? ya ada di Jabar itu ada guru Hmm, penggerak Ibu, gitu. Apakah berlaku atau tidak gitu? nanti Ibu coba japri saya ya, Bu. Saya cek di SIM PKB nih untuk memastikan Ibu guru penggerak atau bukan ya. Ya, satu lagi Ibu, kalau misalkan untuk Yang aksi aksi nyata itu nyata, boleh teori yang aksi atau nyata praktek? itu diikuti ini Bu, instruksinya di ruang GTK. Kayaknya praktek kayaknya Bu, tapi Ibu coba cek lagi ya instruksinya ya. Oke, terima kasih. Oke, sama Bu Rina. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Izin bertanya, di sini saya cuma mau nanya tentang apa namanya mengakses ruang GTK. Nah, ada info yang kami dapati bahwa pada saat PPG ini kita apa mengakses ruang GTK itu tidak boleh di jam aktif belajar mengajar. Mungkin di jam 7 sampai jam 1 siang atau jam 13.00 itu disarankan untuk tidak bisa mengakses. Sedangkan maksud saya pada umumnya guru mata pelajaran itu kan ada pada saat dia tidak ada jam pelajarannya dia bisa mengakses. Nah, Oke, itu apakah tidak ada Bu. berpengaruh dengan Nggih, saya jawab ya Bu ya. Tidak ada Bu, tidak ada ya. aturan waktu untuk mengaksesnya. Jadi boleh diakses di jam berapapun, hari apapun. Siang, malam, sore boleh. Nggih, mudah cukup jelas nih Bu. Oh iya, makasih Bu. Nggih, Ya. Bu Fatmawati. Halo, Nggih Bu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Maaf, saya dari Kalimantan Timur dengan jurusan SKM, panggilan di PPG Layanan Kesehatan. Sebelumnya kuliah di Universitas Muhammadiyah Parepare, Sulawesi. Kemudian untuk saat ini mengajar di SD dengan wali kelas 2 SD. Nah, pertanyaan saya, Mbak, di sini nanti kan ngambil video ujinya itu berdasarkan PPG ya. Berarti saya harus ke SMK keperawatan ya, Mbak ya. Minimal Ya, SMP Bu. tadi dijelaskan pemateri yang nomor 2 harus sesuai dengan pemanggilan PPG-nya. Jadi harus ke SMK keperawatan. Nggih Bu. Iya. Terus masalahnya di daerah saya ini Mbak nggak ada SMK keperawatan. Nggih, kalau nggak ada, maka Gimana ya, silakan Bu? ke SMP Bu. Oh boleh ya Bu ya. Iya boleh, Jadi minimal di saya nanti SMP. ngambil. Oh ya, jadi saya nanti ngambil mata pelajaran apa untuk ngambil video ujinya itu Mbak? Sesuai dengan yang bidang studinya Ibu, cuman ngambilnya di SMP. Prakarya bukan ya? Oh bisa ya Mbak ya. Saya konsentrasi epidemiologi Mbak di SKM. Ada kan gizi, ada administrasi. Nah saya ngambil bidang konsentrasi epidemiologi jurusan SKM. Oke, nanti untuk lebih jelasnya ditanyakan waktu briefing UKIN, nggih, Bu. Cuman sejauh ini Oh yang saya ya. tahu itu, nggih. Tadi saya mau nanya Mbak, cuman habis waktu di Iya. yang pemateri kedua.
Jadi susah. Makanya di sini mungkin bisa ada solusinya sedikit karena Saya saya ini takut di keliru pesisir. nih kalau misalnya menjawab sekarang, Bu. Iya, saya di pesisir, Mbak. Jadi kayak apa gitu nah. Lampirkan foto-foto pada saat mengerjakan modul 1, 2, 3 itu kan ada foto dilampirkan. Nah, untuk saat ini kayak apa saya ngelampirkan fotonya itu diambil SMP atau apa, Mbak? Bingung saya. Di situ sedikit. Ya, nanti mungkin coba japri Bu Christine ya, Bu ya. Nomornya ada di Oh, grup, Bu. oh ada ya, Mbak ya. Iya, Ya, ada. nggih, Tadi makasih ya, beliau Mbak. sudah berkenan untuk dijapri. Nggih. Oh ya, nggih, Oke, Bu. makasih ya, Mbak. Kita ke Bu Herlina ya. Mungkin 5 menit lagi ya. Bu Herlina. Bu Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Waalaikumsalam. Oke, silakan, Bu. Maluku Utara, Kota Ternate. Pertanyaan saya terkait dengan post-test, Bu. Di sini post-test kan tadi ada dijelaskan bahwa kalau kita pengerjaannya selesai 18/25 nih, 25 poin nih. Apakah ada tanda bahwa eh, berapa berapa nomor yang jawabannya sudah tepat atau belum? Begitu. Ada tanda enggak? Ini Pertanyaannya post-test ya, Bu ya? tanda untuk ya post-test. Iya betul ada Bu. Nanti setelah mengerjakan itu akan muncul feedback jawaban yang benar dan yang salah. Kalau salah revisinya apa gitu. Jadi Ibu bisa belajar dari soal-soal post-testnya. Seperti Bu. Sampai ketemu Ini lagi. maaf, berarti ada tandanya bahwa nomor 3 mungkin salah begitu? Langsung Iya ke betul. nomornya ya? Iya, jadi ada apa Oke. sih tandanya warna-warni, warna-warni. Kayak gini sih Bu. Mana tadi ya, bawah kayaknya ya post-test. Jadi setelah Ibu mengerjakan akan muncul seperti ini nih hasilnya, terus bisa di-review. Nih, jadi soal nomor 1, jawaban Anda kayak gini ya, nilainya berapa atau bobotnya berapa, kayak gitu sih Bu. Nanti bisa dipelajari ini ya, gitu. Terus kita selanjut ke Bu Sutin. Bu Sutin Ya, mungkin 5 makasih Bu pertanyaan Fani. ya. Iya. Ya, terima kasih Mbak. Ini saya cuman konfirmasi aja, sepemahaman saya gitu ya. Kan ada batas minimal waktu dan batas maksimal. Jadi ini kan nggak harus tanggal 6 itu ya Mbak ya kita bukanya karena ini kok juga masih repot sama ada akhir tahun itu. Jadi kayaknya di atas tanggal 7 8 itu baru bisa konsentrasi buka modul dan Ya, sebagainya. nggak Jadi apa-apa Bu. bisa ya, maksudnya nggak harus tanggal 6 itu ya. Bisa. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Oke, Bu Dewi Suryani. Bu Dewi Suryani. Tidak ada. Bu Ulfati. Bu Ulfati ada? Ada, Bu. Ada, Oh, ada, Iya, ada. iya. ada. Kedengeran Bu tidak, Dewi Bu? dulu ya. Ya, terdengar Bu. Kedengeran tidak? Oke, terdengar Bu. Oh, sekedar saya buka dulu. Ya, sudah, Bu. Kedengeran? Oke, Bu. Halo? Kedengeran, mboten? Oke, kedengaran Bu. Ya, Assalamualaikum. Mau nanya untuk buat jurnalnya itu kan tidak usah pakai Canva yang di neko-neko gambar-gambar gitu, nggak usah ya. Yang penting Word saja yang biasa kayak jurnal-jurnal biasanya itu ya, Bu ya. Iya betul, kalau misalnya pakai Canva justru lama validasinya Bu. Oh ya gitu. Untuk Iya. untuk akses ruang GTK mulai besok. Terus untuk Ukiniku nanti ada pemberitahuan sendiri. Durasi untuk buat videonya berapa menit itu ada pemberitahuan sendiri nggih? Oke Bu, betul nanti akan ada briefing tersendiri Bu. Injih, injih matur suwun Bu.
Oke, sama-sama Ibu. Mungkin sebelum ke penanya selanjutnya ya, mungkin saya tutup dulu ya supaya yang di luar Jawa atau yang ada kepentingan lain bisa live duluan nih. Yang masih raise hand mungkin boleh stay dulu supaya bisa live duluan dari Zoom atau dari YouTube ya karena sudah malam sekali kalau di luar nih ada yang sudah jam 17.35. Jadi kasihan kalau sampai 12 jam ya, mulai dari jam 6 tadi sampai jam 6 lagi gitu. Jadi silahkan yang Bapak Ibu yang ingin live boleh live duluan dari Zoom maupun dari YouTube ya. Nanti Ibu Utara udah selanjutnya jam 6 Ibu. diskusinya, oh ya gitu ya Pak ya. Iya Pak, mohon maaf ya Pak ya, karena di Jember masih terang banget ini Pak, masih jam 3. Monggo bisa di ini ya, bisa live ya kalau Mohon misalnya maaf Bapak Ibu, Ibu sudah saya keluar. selesai. Soalnya di sini sudah mau jam Ya, 6. ya silakan Bapak Ibu yang sudah ingin Kayaknya live Pak nggak Ishak nih apa-apa. masih semangat nih. Kalau ke utara live dulu, saya live duluan. Kayaknya Pak Ishak masih semangat. Bentar lagi mau takbiran Kok malam ada ini. absen, Bu? Halo Pak Irul. Mohon maaf. Oke, kita Mohon lanjut ke maaf. Bu Ulfati Takbiran ya. Bu. Ya, izin Assalamualaikum warahmatullahi saya wabarakatuh. keluar. Waalaikumsalam. Izin keluar, Bu. Izin live buku nih. Ya, Bu Ulfati silakan Bu. Silat Purni, udah sore. Oke, siap. Terima Terima kasih kasih Bu. Bu Kuni, sehat selalu Ibu Kuni. Terima kasih. Bu Kuni. Terima kasih. Jangan lupa makan. Assalamualaikum. Sabar berkalian. Izin Ibu, saya dari Papua Barat keluar. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Terima Terima kasih Ibu. yang sangat baik. Assalamualaikum. Izin live ya Bu. Pamit Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sore. Waalaikumsalam. Mohon izin ya Bu. Ya, Bu Ulfati Pamit, bisa Bu. unmute Bu? Iya. 3 penanya lagi ya. Ya, izin bertanya Bu. Terima kasih Kedengaran Bu, nggak? mohon izin. Oke, kedengaran nggak Bu? Mohon izin keluar. Assalamualaikum. Ya, Bu Ulfati Kedengaran nggak ini kedengaran Bu? kok. Iya, kedengaran. Ya, ya. Di sini mau tanya, untuk pendaftaran UKPPG itu kan masih tanggal 7 sampai 19 Juli. Ya. Kemudian yang saya tanyakan di sini, apakah nanti ada pendataan bagi ibu-ibu yang itu loh Bu, hamil yang HPL-nya bulan September, supaya bisa dikelompokkan sendiri, biar menjadi prioritas atau perhatian khusus dalam penjadwalan UKPPG. Begitu yang saya tanyakan. Oke, kalau misalnya ada kendala untuk ikut UKPPG terdekat Bu, nanti opsinya bisa ikut di UKPPG selanjutnya ya Bu ya. Jadi tidak memaksakan untuk ikut yang terdekat kalau misalnya keadaannya Sudah boleh seperti keluar yang kita. Ibu sampaikan tadi. Matiin ya Bang lah. Kalau kita salah. Untuk penjadwalan itu sudah Sudah kita keluar. acak atau gimana nih Bu? Untuk penjadwalannya sudah fix itu Bu di tanggal 7 sampai 19 Juli Bu. Jadi kalau misalnya nggak Itu baru sesuai dengan pendaftaran. periode Ya. Kalau kalau misalnya nggak misalnya sesuai waktu dengan itu gimana Bu? kan pendaftarannya baru 7 sampai 19 Juli. Kemudian nanti kita tidak tahu UKPPG-nya itu di bulan Juli, Agustus ataupun September lah. Takutnya kalau kita dapatnya juga bulan September gitu loh Bu. Apakah tidak ada pendataan supaya kita tidak diikutkan di ujian di bulan September atau bisa dimasukkan aja di bulan Agustus, bisa menjadi prioritas diujikan duluan gitu loh Bu. Atau diakhirkan sekalian gitu. Ya, nanti dilihat dulu Bu jadwal yang sudah turun dari pusat itu. Menurut jadwal kira-kira Ibu bisa ikutnya yang periode yang mana kayak gitu. Kalau prioritas tidak ada Bu. Oke, terima kasih Bu Kuni. Oke, sama-sama. 2 lagi, Bu Sylvia. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak? Oke, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Terima kasih. dari tadi banyak yang bertanya bagaimana masuk ke ruang GTK. Bukankah bisa dari SIM PKB, kemudian pilih PPG dalam jabatan guru tertentu, kemudian langsung di situ muncul RGTK, betul Bu? Ibu mau share screen Bu?
ini ya apa capek. Nah, tapi saya mencoba lagi di App Store RGTK, tapi belajar ID-nya itu berbeda. Jadi guru SMK. Sedangkan saya mengajar di SD. Apakah itu akan bermasalah untuk pembelajarannya? Iya, harus sama Bu emailnya Bu. Diganti aja emailnya yang di HP-nya. Ya gitu ya Bu ya. Saya Karena sudah jam 15.43 nih Bapak Ibu. Kenapa? Sudah terjawab atau belum ya Bu ya tadi? kurang jelas. Saya boleh share ke WA-nya, Bu? Iya, boleh di WA ya, Bu ya, tapi mungkin responnya agak lama Bu karena cukup banyak ini chatnya. Ya, mana? Iya. Bapak Ibu mohon izin ya karena sudah jam 15.45, ruangan ini juga sudah mau dipakai karena kami kebetulan di luar ruangan di luar kampus gitu ya. Mohon izin untuk mengakhiri Zoom-nya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan nanti boleh di japri, saya balas japrinya satu persatu seperti biasa dari awal. Mungkin akan buka chat Zoom-nya, maaf, WA chat grupnya dulu juga supaya Bapak Ibu bisa diskusi di sana. Gitu ya, mohon maaf karena sudah sore jadi agak menurun energinya. Mungkin jawabannya juga sudah tidak sefokus yang awal tadi. Terus mungkin tadi saya nemu pertanyaan yang belum kejawab tentang NIM ya. Jadi NIM-nya masih diproses, masih kami ajukan dan itu prosesnya agak lama. Nah, untuk NIM, Bapak Ibu masih belum butuhkan kok, sampai belajar mandiri juga nggak butuh NIM kok. NIM itu baru akan dibutuhkan untuk mendaftar UKP PPG. Gitu nggih. Mudah-mudahan sehat semua, bisa belajar mandiri sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Ketemu lagi di briefing UKP PPG dengan Amin, ya jumlah yang Allah. sama dengan orientasi. Oke, sampun ya Bapak Ibu, Amin. izin untuk mengakhiri Zoom-nya. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bersama Ibu. Terima kasih banyak Bu Kuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bu, Kuni. makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.